Oke. Bang Ganda, komentar Anda apa mengenai hal ini? Gitu? Ya, saya itu kan membaca 37 research terakhir yang dilakukan lembaga-lembaga survei. Yang kamu juga Salah satu bisa... ada SMRC. Ya, kamu juga bisa baca di CNBC Indonesia ya kemarin. Jadi semuanya ini kan tidak jelas karena ada yang bilang 40% Ganjar, 40% Prabowo, ya kan Anies sekian persen, nanti di sana sekian persen lagi. Jadi ini semua tidak ada pola yang jelas. Satu yang menarik di situ yang bisa dibuat sebagai benchmark supaya kita tidak bingung membaca survei itu ada yang internasional yang dilakukan oleh Australia, namanya Atting Research Australia. Saya sudah googling nih orang, John Atting ini, dia punya perusahaan ini sampai ke Amerika, Eropa, dan negara-negara Asia lain, jadi dia sangat kredibel ya. Kalau survei itu kan diukur namanya validitas sama reliability. Tapi kredibilitas perusahaan itu harus kita lihat, kepentingan dia apa-apa segala. Nah makanya saya ambil dia sebagai benchmark. Dalam benchmark dia, yang ini penting untuk orang Indonesia tahu, itu elektabilitas Ganjar itu 34, Prabowo 33, Anies 27. 27 swing itu 7, artinya 6 itu tiganya merahasiakan, tiganya belum tahu. Apa kesimpulan dari research ini setelah dia melihat blok-blok orang sosiologinya sekarang? 18% orang masih mau apa kata Jokowi, artinya teruskan, lanjutkan. 20% menolak perubahan, 20% versus 18. Di tengahnya 61, harusnya 62 ya, 61 ragu apakah berkelanjutan dan perubahan. Artinya mau combine lah gitu. Nah, John Atting ini menarik karena gambaran sosiologi itu ya, dari secara kualitatif kita melihat percakapan di media sosial dan lain-lain, itu memang menggambarkan orang begitu. Ya, galau di tengah, ya ini di sini perubahan nama ini. Nah itu kalau misalkan kita merujuk pada John Atting ini, Australia ini, maka semua lembaga-lembaga survei yang sudah bilang 40%, itu menurut saya harus dicurigai. Kalau SMRC kan masih 35,9 tuh, yang paling tinggi. Jadi yang dicurigai? Ya, itu maksud saya masih enak ngelihatnya, 35,9 masih masuk akal gitu ya, orang pencapaian dia. Karena orang itu tidak bisa, misalkan kita bilang Ganjar sekian puluh persen, tapi kita nggak tahu penjelasannya. Penjelasan gini misalkan, kalau Ganjar 35%, ya, maka kita harus melihat PDI berapa, P3 berapa yang dukung dia. Ya kan, misalkan katakan 20 tambah 4, 24%. Kalau ini misalkan, ya ada sebuah lembaga survei yang melihat konsistensi partai dan dukungan terhadap Capres. Ya ada salah satu di antara 37 tadi. Kalau misalkan kita bilang konsistensi aja, konsistensi PDI dan P3 mendukung, berarti dia baru dapat 24% Ganjar ini. Maka kita harus cari lagi secara logik dari mana dia dapat seperti sebenarnya 35 tadi kan, dari 24 berarti ada berapa? 11%. Ya kita carilah keberhasilan Ganjar apa. Kalau nggak ada keberhasilan Ganjar, misalkan dia diungkap oleh kelompok lawan politiknya sebagai penggemar film porno, kemudian kita nggak usah spesifik masuk ke sana. Nggak, bukan yang jelek-jelek lah, ya itu misalkan itu. Kemudian yang di Wadas gagal apa segala bisa gitu. Kita bingung 11%-nya di mana, misalnya kayak gitu. Nah, maksud kita kembali aja ke Atting Research ini ya, tanpa degradasi lembaga-lembaga survei lokal. Tapi saya sebagai ahli research kuantitatif ya, saya ingin mengatakan bahwa kepentingan dari si John Atting ini yang menurut saya belum ada kepentingannya dalam politik lokal Indonesia ini. Dia tidak menjadi konsultan, tidak menjadi survei yang dicurigai berbayar di Indonesia dan lain-lain, ya. Maka kita melihat itu orang yang survei-survei Indonesia ini ambil aja benchmarknya dari John Atting ini. Jadi artinya masih kompetitif. Tambah satu lagi, tidak bisa dilepaskan sekarang dari crowdsourcing big data dalam penelitian kita. Ya, ini di zaman modern 215 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Artinya 78% itu rilis resmi.
Dari anak umur 5 tahun udah biasa main internet. Jadi mereka itu nggak nonton TV secara mayoritas. Udah digital semua. Udah digital semua. Nonton TV-nya ini mereka streaming nih. Ya, Streaming. Nonton TV One tapi streaming mereka. Atau di YouTube misalnya seperti itu. Nah, maksud saya ini juga harus kita cari kecocokannya. Kecocokannya saya kasih tahu ya. Yang gratis aja, yang gratis ya Google Trend ya, kita nggak cari drone emprit apa segala, Google Trend aja, itu masih melihat ini kompetitif. Jadi rata-rata sekitar semuanya tuh 30% kesukaan atau ketidaksukaan orang terhadap Prabowo, Ganjar, dan Anies. Jadi tapi apapun itu kan, baik itu surveinya John Ating maupun juga lain-lain, tetap menempatkan Anies berada di posisi ketiga. Nah itu loh Bang, apakah faktor-faktor tadi Anda sepakat atau tidak? Dijawabnya nanti ya, usai jeda saat lagi. Oke, kita lanjutkan diskusi. Menyambung tadi Bang, langsung ke poinnya. Apakah faktor-faktor yang disampaikan tadi, alasan Anies Baswedan berada di posisi terbawah itu Anda sepakat nggak? 4 poin tadi ya. Ada 4 poin tadi. Sosiologis, pemilihnya. Ya, makanya kan ini ya. Ini kan saya bilang tadi kan di beberapa tempat itu kan pertanyaan. Misalnya ada survei yang mengatakan Ganjar Pranowo di Jawa Barat cuma dapat 2,6%, misalnya gitu ya. Anies dapat di Jawa Timur 7, sekian persen. Nah, itu nggak aneh tuh kayak gitu. Nah gitu-gitu itu kan maksudnya perlu diperdalam. Ya jangan langsung dia itu. Bila perlu dia ulangi lagi surveinya dengan metodologinya dicek apa segala. Ya kan belum tentu dong seorang misalnya Ganjar pasti ya dia mendekatin 10 paling tidak. Karena PDIP kan juga kuat di Jawa Barat di beberapa titik di Pantai Utara dan lain-lain. Anies misalkan juga jangan disepelekan kekuatan dia di daerah-daerah Tapal Kuda, di Madura, di apa. Nah ini yang survei-survei ini menurut saya perlu di-adjust. Memang ada secara tradisional, ya itu udah berlaku sejak zaman kemerdekaan ya. Itu model seperti Anies ini di luar Jawa Tengah, ya dan di luar daerah-daerah kelompok non-Muslim, ya di luar itu dia tuh pasti mayoritas. Karena Anies ini masuk pada teori-teori yang sekarang diserang orang politik identitas itu. Jadi orang kalau baca research, ya research itu sekarang yang terbaru, Fedi Hadis misalkan udah melakukan riset 2 tahun, itu ada kebangkitan Islam identitas, memang benar, tapi bukan dikaitkan dengan jelek-jeleknya politik identitas, nggak, tapi Islam identitas itu tidak mungkin jatuhnya ke Prabowo, dan Ganjar itu pasti jatuh ke Anies, gitu loh, itu udah hukum gitu, karena kan orang lihat, oh siapa Prabowo, sholat nggak dia, ya kan misalnya gitu, dia agamanya bener nggak, atau Ganjar misalnya bagaimana tadi terhadap diskusi itu jadinya kayak politik identitas keras juga nanti itu jadi bukan maksud saya psikologis pemilih. Kalau orang itu belajar sosiologi dan antropologi dan psikologi massa tadi, maka dia identifikasi dirinya itu ada, itu kan sebenarnya dibaca oleh beliau tadi sosiologi katanya kan. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau Ganjar itu di Jawa Tengah, ya benar. Benar, nggak mungkin nasional kita ngomong Bang. Bukan, maksudnya dia itu kantong suaranya di sana. Ya, kantong Anies ini di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Ini kan Jawa nih kan udah 60-70% pemilih kan. Prabowo kantongnya itu ada juga di Jawa Barat dan sekarang di Jawa Timur. Karena apa? Karena dia sudah sejak awal menyatakan wakil presiden itu Muhaimin. Ya ulama-ulama NU ya senang. Besok tiba-tiba Muhaimin ini nggak jadi wapres, dia lari ke mana itu kempes lagi. Ini yang kita belum tahu ke depan. Nah,